Baiklah, kini berjumpa lagi dengan saya ya, yaitu teknisi laptop Langkraya. Panggil saya Indra. Oke, kali ini di sini kita akan membahas sebuah mainboard laptop, yaitu ini Asus kembali ya. Bisa dilihat ini adalah Asus X 401U strip M3. Nah, jadi mainboard ini sebenarnya sih punya kita pribadi ya. Hari ini kita beli, kemudian kita beli dalam keadaan mati ya. Kemudian diperbaiki ya. Jadi masalahnya si laptop ini 3 pol untuk tombol switch-nya ini ya. Ini tombol switch tidak ada ya. Maka yang kita lakukan adalah penelusuran melalui skema, karena laptop ini kalau kita colok pertama kali tanpa terpasang baterai CMOS di sini ya, dia pakai baterai CMOS yang pakai kabel ini. Jadi kalau tanpa terpasang baterai CMOS itu kalau kita colok otomatis akan hidup ya. Itu normalnya Asus lah ya. Rata-rata seperti itu. Nah, jadi di sini setelah kita lakukan analisa yang panjang ya, tentu saja si laptop ini udah selesai digarap ya, karena untuk mempersingkat waktu jadi pembuatan video selalu dianalisa dulu, dapat kasus penyebabnya, sudah dapat kesimpulannya, baru kita buatkan video agar videonya tidak berdurasi terlalu panjang ya. Jadi ini kembali kita ke Asus ya, yang kita tahu bahwa Asus ini dia jarang sekali menggunakan skema. Jadi kalau skema pun dia hanya dia cuma menjelaskan titik-titik ukur saja ya, dan dia lebih banyak menggunakan board view. Board view ini sebenarnya bisa dibilang lebih mudah ya, atau bisa juga dibilang agak sulit ya. Jadi kalau kesimpulan yang saya rasakan ketika menggunakan board view itu memang akan sangat mudah sekali kita menentukan letak komponen. Namun kadang kita agak kesusahan memahami sinyal, karena kalau udah Asus ini sinyalnya udah dibikin panjang-panjang itu namanya ya, tidak sesimpel kuanta. Tapi ya namanya kita sebagai teknisi ya, tentu saja kita harus pelajari ya. Sesusah apapun itu kita harus terus berusaha ya. Kalau memang udah rezeki kita, maka semua bisa terselesaikan. Oke, kita kembali ke topik, yaitu Asus X401U ya. Nah, jadi di sini laptop setelah dianalisa 35 normal ya. Tentu saja 19 voltnya juga normal. Sempat kita sangka si BIOS ini udah kita ganti dengan yang tested. Ternyata tetap ya, jadi si laptop now on. Nah, ternyata setelah kita analisa lebih lanjut, yaitu tadi 3 pol di jalur switch-nya ini dia 0 pol, tidak ada nilai sama sekali. Sedangkan yang kita tahu rata-rata laptop itu tombol switch-nya itu harus bernilai 3 pol ya, dan selalu di pull up melalui sebuah resistor. Misalnya ada resistor yang dikasih 100 kilo ohm, ada yang dikasih 10 kilo. Oke, ini langsung aja kita buka board view-nya. Kembali lagi, saya di sini menggunakan board view, nama source-nya adalah board viewer gitu ya. Nah, yaitu dengan ikon panah hitam begini ya. Nah, cara ini bisa cara kita membukanya ini kalau dia support ya. Ini saya sudah siapkan juga. Oke, kita coba perbesar. Nah, ini bisa dengan cara satu, kita buka softwarenya, kemudian filenya ini yang berformat FZ. Ini bisa langsung kita taruh drag and drop ini, dia langsung terbuka ya. Atau bisa juga dengan cara ini kita klik kanan biar the fullnya itu format FZ misalnya
selalu akan dibuka oleh software buat viewer ini. Klik kanan, open with ya, terus arahkan ke program, kemudian di OK ya. Nah seperti ini dia udah jadi default. Nah, jadi ini langsung, jadi ketika format FZ sih buat viewernya ini ya, lihat kan ini tinggal diklik 2 kali ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah di sini melalui bot view ini kita sesuaikan dulu arahnya untuk mencari tombol switch, letak tombol switchnya ya, seperti ini. Kita coba dulu sesuaikan seperti ini ya, biar mudah. Kita balik dulu, artinya di sini juga harus kita balik ya. Seperti ini, coba kita kecil botnya ya. Pertama kita arah di sini, sedangkan tombol switch ini di sini ya. Oke, seperti ini, berarti posisinya sudah benar. Salah. Sudah di sini apa kita balik? Dan seperti ini ya. Oke, coba kita putar. Sudah ya. Ini. Nah, ini kita udah temukan. Kita perbesar lagi ya. Nih, kita lihat dulu. Nah, ini yang kita cari, itu kita telusuri sinyalnya dari tombol switchnya ini ya. Kemana dia? Kita buka. Di sini udah kita temukan tombol switchnya ini. Ternyata di bot view ini ya, kita lihat kira-kira bahwa namanya dikasih nama SW560 ya. Jadi ini kita lihat. Nah, kalau kita klik di sini, kita klik dulu komponennya, kemudian bisa kita lihat di sampingnya. Jadi kita perkecil sedikit. Nah, atau kita besarkan. Nih. Jadi ketika kita ini ya. Jadi ketika kita klik SW-nya di sini, maka akan muncul di sampingnya ya, yaitu penjelasan bahwa kaki 1 power SW, kaki 2 power SW, 3 ground, 4 ground, 5 ground, 6 ground. Tentu saja di sini yang akan kita telusuri yaitu kaki dari 1 dan 2-nya kemana saja. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita pindah lagi dulu dari part, kita pindah ke net. Nah, di sini di net ini dia akan menjelaskan komponen apa saja yang terhubung terhadap jalur switch, atau di sini sinyalnya namanya adalah power underscore SW pagar ya. Oke, kita klik 1 SW560, yaitu ini satu dan kaki 2-nya ya. Kemudian di sini ditulis ada C5602. Nah, ini yang di samping tombol switch ya, di sini dia kecil. Kemudian di sini ada R3011. Nah, di sini agak sedikit aneh karena tidak biasanya ya. Karena kalau yang biasanya itu tombol switch itu jalur sinyalnya akan langsung mengarah ke EC-nya. Langsung mengarah ke EC-nya. Di sini EC-nya dibikin U3001 ya. Namun di sini dia ternyata terhubung melalui sebuah R ya. Dan di sini juga tidak di pull up ternyata. Kita lihat di sini ada resistor R3011 ya. Nilainya sebesar 33 ohm ya. Ada penjelasan di samping ya. Oke, penjelasannya ada di samping. Nah, ternyata melalui R ini, kalau kita lihat R-nya, kita klik dulu R-nya, R3011, kemudian kita pindah ke part. Nah, jadi ketika kita pindah ke part, penjelasannya berbeda. Di sini kaki 1-nya
langsung power SW pagar. Jadi kaki duanya ini yang terhubung ke tombol switch tadi ya, yaitu nama sinyalnya adalah power underscore SW pagar. Sedangkan untuk kaki satunya adalah power SW pagar. Jadi ini yang langsung terhubung terhadap EC-nya ya. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata 3 polnya dari tombol switch ya itu diberikan oleh KBC-nya ya. Dan ini agak berbeda ya dengan yang sering kita lihat ya di laptop-laptop bahwa 3 pol di tombol switch itu di pull up menggunakan resistor ya. Rata-rata 10 kilo biasanya di pull up ke jalur 3 pol ALW, kemudian dialirkan melalui sebuah resistor ke jalur power SW atau tombol switch ya. Nah, yang ini beda. Jadi dia langsung diberikan oleh si EC ya. Si EC ini yang harusnya memberikan 3 pol terhadap tombol switchnya. Tapi di sini ternyata hasil dari penelitian saya ya, penelitian analisa ya, ternyata di EC ini tidak ada 3 pol, sehingga di tombol switch pun pasti tidak ada ya. Kalau 3 pol di EC tidak ada, maka di ininya juga tidak ada, bakal ada gitu. Nah, jadi di sini ya, apa yang saya lakukan ya, yaitu saya coba, karena ini paling nggak minimal kita kerja yaitu harus mengangkat EC, menggantinya ya. Jadi mungkin waktunya juga cukup panjang ya kalau kita ganti EC. Belum lagi kita belum tahu pasti EC yang kita ganti bagus apa enggak. Nah, di sini kenapa enggak kita coba gitu ya, kita bikin desainnya kayak yang umum-umum gitu. Yang umum yaitu kita pull up kan 3 pol ke jalur switch ya. Oke, sini coba saya akan besarin ya. Nah, apa yang saya maksud? Oke, jadi seperti ini ya. Nah, di sini ya, dari kaki 125 di EC ini adalah nama sinyalnya lah power SW pagar. Kemudian ini terhubung terhadap resistor ya. Resistor ini nama sinyalnya yaitu sinyal switch tadi berubah setelah melewati resistor, yaitu dari power SW menjadi power underscore SW pagar. Hanya ada di perbedaan dari underscore. Nah, dari power underscore inilah dia dihubungkan ke tombol switch. Ini kita perhatikan seperti ini. Nah ya, di sini berdasarkan dari penyelidikan kita, yaitu ini di sampingnya kita lihat bahwa di sini ada C3007 yang mana kakinya ini, kaki satunya yang terhubung terhadap EC, yaitu ada nilai sebesar 3 pol always ya. Jadi 3 pol always artinya 3 pol yang selalu hadir ya. Nah, jadi disinilah kita terpikir bagaimana kalau resistor sebesar 33 kilo ohm tadi ya, ini kita alihkan arahnya, yaitu kita ambil ke sini. Jadi dari sini nih kita ambil ke sini ya. Untuk apa? Jadi, ini kita coba agar 3 pol tadi untuk jalur switch ini itu kita pull up melalui sinyal 3 pol. Nama sinyalnya adalah ini apa nih? Nah, ini dia plus 3 ppl, yang mana kalau diukur itu ternyata dia always. Jadi resistor 3011 ini kita belok, kita alih fungsikan, yaitu kepalanya kita tempelkan ke resistor di kaki 1, yaitu 3 VVL ini ya, sinyalnya. Nah, jadi ini kita tempelkan ke sini. Kemudian dari kaki 1 ke kaki 2-nya ya, atau dari sinyal power SW ke power TPWR underscore SW pagar ini dijumper saja pakai kabel ya. Nah, jadi di sini terciptalah bahwa 3 pol switchnya itu
kita pull up dari sinyal plus 3 pVVL ya, plus 3 pVVL ini. Setelah itu maka di sini kita berhasil ya. Di sini ya, ini kasusnya sih selesai sudah ya. Jadi si laptop ini bisa on ya. Ya siapa tahu nanti teman-teman dapat kasus yang sama kan. Cukup dengan alternatif seperti ini kita memindahkan jalur namanya ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau bisa dilihat, nah ini sih ya kecil banget ini. Nah, di sini jadi R-nya saya belokkan, saya tempelkan dari R301. Nah, itu dibelokkan, ditempelkan ke kaki 1 R-nya. Jadi R-nya dilepas, kemudian ditempelkan ke kaki satunya C307, yang mana kaki satunya ini nama sinyalnya adalah plus 3V plus 3V VPL ya. Kayak langganan tetangga gue tuh, langganan toko. Nah di sini akhirnya 3 pol tadi kita pull up, jadi tombol switch tadi 3 polnya kita pull up melalui resistor 33 kilo ya. Kemudian untuk jalur resistor 3011 ini yaitu kita jumper menggunakan kabel. Jadi power SW pagar ini langsung kita hubungkan terhadap power underscore SW pagar ya. Jadi 3 polnya kita ambil dari plus 3P VPL. Nah, jadi seperti itu hasilnya ya. Ini si laptop bisa hidup normal. Ya, sebelumnya nih namanya Asus itu ya. Biasanya kalau dicolok itu dia ketika sebelum saya jumper itu si laptop ini akan selalu mati dia. Wah, ini kipasnya jelek. Mutarnya udah kayak apa ya. Nah, jadi setelah saya jumper jalur 3 polnya agak sedikit ada sedikit trouble ya. Ini kemudian kita switch tuh. Nah, kipasnya kenapa putarnya seperti ini? Ini kipasnya udah rusak bro. Nih ya, kita langsung coba kita pasang saja di sini ya. Pasang. Oke, ini kita pasang untuk menghidupkan saja dulu ya. Ini baterai CMOS-nya pakai kabel ya. Oke. Nah kemudian ini kita colok, perhatikan seperti biasa Asus, yaitu laptopnya langsung on. Oke ya, ini udah nyala tampil. Perhatikan ya, coba kita matikan, tekan tahan. Nah oke, mati. Coba kita switch lagi. Oh ini lampunya nih. Jadi kita kenapa lampu nggak ada yang nyala, ternyata lampunya ini dia pakai sirkuit misah ya. Saya nggak terlalu perhatikan. Coba ini kita pasang nih ya. Nah kita colok. Oke, kemudian ini kita switch ya. Nih ada nyala kuning. Nah muncul ya. Jadi muncul di sini logo Asus gitu ya. Dan ini saya sudah tes cukup berapa lama tadi ya. Dan laptopnya cukup normal, nggak ada masalah. Jadi intinya sih mungkin di sini ada trouble di dalam EC aja yang dia tidak, hingga dia tidak bisa bekerja mempull up dirinya di dalam ya, atau mungkin sirkuit di dalam untuk pull up si
tombol switchnya itu rusak kali ya. Jadi di sini kita bantu dengan mempull upkan di luar ya. Intinya seperti yang desain-desain laptop lainnya lah dan pada umumnya gitu loh, karena kan semuanya mereka ngambil pull up di luar, hanya saja ini yang dia ngambil di dalam. Intinya sih si laptop ini udah hidup normal ya. Coba kita tes matikan, tekan, tahan, tuh mati. Kita tekan sekali langsung hidup. Nah, oke lah, jadi kasus ini juga selesai ya. Asus X401U. Oke. Nah, ini laptopnya bisa hidup ya. Oke, terima kasih bagi Anda yang udah mau nonton video saya, mau menyimak penjelasan saya. Semoga saja dari sini akan Anda dapatkan manfaat ya dari penjelasan-penjelasan saya, dapat membuat Anda belajar, atau nanti mungkin ketika Anda dapat kasus seperti ini, yaitu Asus X410U ya, laptopnya nggak hidup, 3 normal ya, kemudian Anda coba ukur tombol switchnya dan ternyata 3 volt di tombol switchnya hilang ya, tidak ada, sedangkan 3-5 jalan. Dan ini ketika dicolok ya, kasus itu dia dicolok, kalau tanpa baterai JMOS ini nggak kita pasang, itu dia hidup, cuman hidup sebentar, belum nggak sempat display, mati, habis itu di switch nggak mau lagi dia. Nah, ini kasusnya ini seperti itu. Nah, alternatifnya seperti tadi ya di video saya, yaitu kita berikan pull up dari plus 3 ppl menggunakan resistor 3,3 kilo ohm. Oke. Sekian, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Palangkaraya.